بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب الجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختال فخورا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Kata Allah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah selain daripada Dia. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah. Kepada siapa berbuat baik, kata Allah, wa bil walidaini ihsana wal jari dzil qurba wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang terbatas ini di awal kami sampaikan satu potong ayat Allah dalam surah An-Nisa. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat penting dan perlu diingatkan, bahwa di ayat ini Allah mengisyaratkan ada dua hal. Satu, perintah menyembah. Kedua, perintah berbuat baik. Seolah-olah Allah memberikan isyarat bahwasanya kalaupun telah hebat penyembahanmu, tak hebat perbuatan baikmu, maka ini bermasalah juga. Ada di dalam surah Ali Imran juga Allah mengingatkan bahwasanya kata Allah, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan dirugikan manusia, ditimpakan kehinaan kalau dia tidak baik hubungannya hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ayat ini sejalan dan semakna sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perintah pertamanya sembah Allah dalam surah An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian jangan syirik kepada Allah. Dalam kesempatan yang terbatas ini ada poin pentingnya yang ingin kita sampaikan, adalah tingginya akhlak Rasulullah itu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai-sampai Rasulullah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, dan Rasul dalam hadisnya juga menjelaskan ketinggian akhlaknya Nabi itu. Nabi juga mengatur bagaimana kita hidup berdampingan dengan tetangga. Maka kaum muslimin dalam kesempatan yang terbatas ini, ayat ini memerintahkan diantaranya wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Selain dari berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, sembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga mengingatkan wal jaridil qurba wal jaridil junub, berbuat baik kepada tetanggamu, baik tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, sidang jemaah, mengutip pendapat Imam Ali Ibnu Talha dari Imam Ibnu Abbas, siapa tetangga jauh itu dan siapa tetangga dekat itu? Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, itu tetangga kita, sekalipun tinggalnya jauh. Dan orang yang ada hubungan, tak punya hubungan keluarga dengan kita tetapi berdekatan dengan kita, juga disebut tetangga. Kata Imam Ibnu Katsir demikian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada pendapat lainnya mengatakan yang tetangga kita itu wadhari bil junub wajari bil qurba wal jari bil junub, itu maknanya adalah orang-orang yang berdampingan dengan kita. Kalau satu akidah dengan kita, berarti itu tetangga dekat. Kalau berjauh, berbeda akidah, berarti itu tetangga jauh. Sampai sejauh itu ulama menjelaskan tentang makna tetangga itu. Ada juga makna yang lain, tetangga itu adalah orang-orang yang hidupnya berdampingan dengan kita, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kiri dan kanan. Itu tetangga juga namanya. Hebatnya Islam mengajarkan hidup berdampingan itu ada aturannya. Sehingga Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada orang tuamu, Allah sejajarkan dengan berbuat baik kepada tetanggamu. Jadi tidak sembarangan hidup berdampingan, sedang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setidaknya dalam kesempatan ini ada beberapa hal tentang adab bertetangga ingin kita sampaikan. Satu, bahwasanya seorang mukmin dalam hidup berdampingan mesti berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Nabi SAW memberikan ukuran, man salimal mu'min, tidak berkatakan, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang yakin kepada Allah dan yakin kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia mesti berbuat baik kepada jarahnya, tetangganya. Man salimal mu'min biadi walisani, mukmin yang baik itu adalah siapa yang selamat muslim yang lain atau orang yang lain dengannya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya, perbuatannya. Maka al-muslimun, kata Nabi, man salimal mu'min bilisani wiyadi. Islam itu, mukmin itu orang yang selamat dengan lisannya dan dengan perbuatannya, tak mengganggu orang lain. Maka dalam kitab Fathul Bahri dijelaskan apa makna berbuat baik kepada tetangga itu. Di antaranya saling memberi hadiah, bentuknya sederhana. Kemudian memberikan salam, hakul muslim alal muslim afsus salam, di antaranya hak sesama muslim itu memberi salam. Kemudian menampakkan wajah yang berseri, itu juga memberikan sebuah hak kepada tetangga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana mestinya bertetangga, memelihara hak-hak tetangga. Di antara hak tetangga itu, mereka butuh kenyamanan dengan tindakan dan perbuatan kita. Demikian sebaliknya, kita punya hak terhadap tetangga. Kita butuh nyaman dengan kehidupan kita sekalipun kita berdampingan. Beberapa hari yang lalu datang seorang bapak-bapak parubaya melapor kepada seorang developer perumahan. Apa yang dilaporkan? Pak, kami tinggal di perumahan ini, kemudian kami berdampingan dengan pribumi. Aliran air buangan dari rumah kami dengan orang yang pribumi itu disatukan ke pipa kami, tempat pembuangan. Barangkali ini cuma pembuangan, tetapi air yang dibuang itu adalah air yang kotor, Pak. Jadi terganggu kenyamanan kami. Kaum muslimin, bentuknya sederhana. Selama tindakan kita memberikan efek ketidaknyamanan kepada orang yang hidup di sekitar kita, itu dipertanyakan keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman itu adalah orang yang aman tetangganya, merasa aman karena dia mesti berbuat baik kepada tetangganya. Maka menjaga hak tetangga itu sebuah kewajiban sebagai orang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai-sampai Nabi mengingatkan begini dalam hadis Imam Muslim, dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan, kata Nabi, wallah la yu'min, demi Allah tak beriman dia. Siapa yang tak beriman itu? Nabi katakan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min.
Tak beriman dia, kata Nabi. Tak beriman dia, tak beriman dia. Siapa yang tak beriman itu ya Rasul? Sahabat bertanya, kata Nabi, qala alladzi la ya'manu jaruhu, orang-orang yang tidak aman tetangganya karena tindakannya. Kaum muslimin, ini kadang polemik di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang sekitar kita hidup diam saja, tidak berkutik dia terhadap tindakan kita. Mungkin karena wah orang baga, wah orang terpandang, wah orang tahu, maka mereka tak berkutik. Tapi siapa tahu di dalam diamnya itu dia memohon kepada Allah agar kezaliman yang kita perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja dibalasi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai sejauh itu Islam mengatur bahwa hidup berdampingan mesti memberikan pengertian satu sama lain, saling memikirkan hidup berdampingan itu, saling peduli satu sama lain itu. Maka ada hak mereka. Yang kedua, jaga haknya. Apa hak mereka? Mereka butuh kenyamanan dan keamanan hidup di sekitar kita. Terakhir kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama kita mengajarkan suatu ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah, wahai Rasul, aku memiliki dua tetangga yang berdekatan. Kemudian kepada siapa aku lebih banyak memberikan sesuatu atau hadiah atau pemberian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqraba bihima minka baban. Tetangga yang lebih banyak mendapat perhatianmu itu adalah tetangga yang lebih dekat pintu rumahmu denganmu, pintu rumahnya denganmu. Kenapa demikian kaum muslimin? Kadangkala kita suka memberi, tetapi 4, 5, 6 pintu atau rumah kita lewati, kita lebih akrab dengan orang paling ujung ketimbang orang yang satu belah dinding dengan kita. Agama tidak mengajarkan demikian. Rasulullah mengingatkan melalui Aisyah, orang yang mesti kita dapat berikan perhatian yang lebih duluan adalah orang yang lebih dekat tinggalnya dengan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.